Halo Proses, ketemu lagi dan saya Charles Budi Live itu Journey. Proses video sebelumnya saya bicara masalah prank. Dan hari ini Proses akan bicara masalah barter, ya rencana barter yang lagi viral ini ya. Rencana barter mobil Rolls Royce sama outletnya Sidul. Nah, ini lagi rame nih. Oke. Tapi dengar-dengar Sidul ini nggak mau ditukar outletnya dengan Rolls Royce. Sebagai informasi, Rolls Royce-nya Raffi Ahmad ini dengan harga sekitar 13 miliar. Wow, amazing banget. Oke, Proses ada pelajaran yang menarik. Yang menarik adalah, kemampuan manusia atau keinginan manusia itu biasanya akan mencapai titik puncak ya, bahkan mencapai titik puncak. Jadi manusia itu ditakdirkan kan dalam tanda kutip tamak atau berlebih-lebihan. Jadi kalau minta A terpenuhi akan minta B terpenuhi akan minta C, terus seterusnya itu. Tapi ketika manusia itu mencapai titik puncak dan segala keinginannya bisa digabulkan, maka manusia itu akan kembali back to basic. Oke, Proses kita akan belajar banyak. Kebetulan saya tinggal di Bali. Banyak bule. Proses banyak bule di Bali itu justru tinggalnya di daerah terpencil. Contohnya di pinggir pantai, kemudian di jalannya agak curang, kemudian agak sedikit hutan. Kenapa? Saya kadang-kadang bingung, kenapa? Bule ini lebih cenderung atau lebih happy, lebih senang dia tinggal di kawasan yang sepi dan damai. Saya tahu Proses ya, mungkin seperti bule dari Amerika, dia sudah terbiasa melihat mall tinggi, gedung pencakar langit yang tinggi sekali, jadi udah biasa. Dia sering jalan-jalan di mall, jalan-jalan di Cineplex macam-macam. Akhirnya apa? Karena dia sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang rame, dalam tanda kutip yang saya mau ke mall ke sana bisa terjangkau, ke sana terjangkau. Akhirnya apa? Bule ini akan mencapai titik klimaks, yaitu dia ingin tinggal di mana tempat yang memberikan kedamaian, sepi, mulai terdengar mulai ramah dengan lingkungan, mulai bersahabat dengan alam. Ini adalah sebuah titik klimaks pencapaian keinginan manusia. Jadi Proses, kalau Anda ke Bali itu rata-rata boleh itu malah tinggalnya itu yang sepi-sepi. Di daerah Ubud, yang maaf ya, saya sendiri kalau suruh tinggal di Ubud sepi, aduh ngapain, mau nonton video, nonton apa, misalnya Cineplex jauh, mau apaan jauh, rame. Nah, inilah budaya kita Proses. Budaya kita adalah kita inginnya serba yang rame, yang happy, yang betul-betul riuh, meriah. Nah, ketika kita di tempat yang sepi, kita berontak. Nah, berarti masyarakat Indonesia itu pada mayoritas itu adalah belum mencapai titik klimaks. Tapi dari kasus Raffi Ahmad ini adalah sebuah contoh bahwa keinginan manusia itu mencapai klimaksnya. Jadi Proses, kita belajar banyak bahwa ketika manusia itu apapun keinginannya dikabulkan, maka dia ingin mencapai, dalam tanda kutip, ingin nostalgia, ingin yang klasik, dan back to basic, kembali ke dulu. Proses mungkin tahu ya, waktu Raffi Ahmad membeli mobilnya Andre Taulani ya, Mini Cooper ya, tahun 60-an, itu langsung dari Inggris dengan harga 1 M kurang lebih. Saya sendiri kalau berpikir, orang banyak nyinyir ya, mungkin netizen, loh kok daripada beli mobil 1 M mendingan buat nyumbang ya. Kenapa? Netizen ya seperti itu. Nah, tapi kita belajar banyak bahwa mungkin bagi Raffi Ahmad itu membeli 1 M itu uang nggak ada apa-apanya. Tapi mungkin bagi kita luar biasa sekali, boro-boro 1 M. 1 juta aja mungkin masih kebanggaan untuk kerja luar siang malam. Nah,
bagi Raffi Ahmad 1M udah biasa. Bahkan mobil Rolls Royce ini yang kasusnya akan ditukar dengan oplet, ini harganya 13M. Jadi bagi Raffi Ahmad itu udah biasa, itu orang udah biasa 13M. Tapi bagi kita itu adalah sebuah angka yang kalau ditombol di sebuah kalkulatornya bisa jebol. Jadi proses sebuah kekayaan itu fleksibel. Sebuah kekayaan itu adalah apa ya, tergantung orangnya. Nah, Raffi Ahmad ini sebuah contoh bahwa mencapai klimaks. Jadi rumah sudah ada, rumah banyak. Dia keinginan ke luar negeri, keliling dunia sudah kemarin lakukan sampai habis puluhan miliar. Mobil sportnya sudah ada, apalagi. Nah, jadi Rolls Royce ini dengan harga 15M itu udah biasa. Itu seperti, maaf ya, jadi seperti Anda punya uang 1 juta dan Anda dibelanjakan sebesar 20.000. 20.000 itu tidak ada artinya dibandingkan dengan 1 juta. Sama dengan uang Raffi Ahmad. Saya prediksi uang Raffi Ahmad ini udah ratusan M, bahkan mungkin bisa menyentuh 1 triliun. Jadi kalau 15M itu untuk sebuah Rolls Royce, itu udah biasa. Dia tidak ada perasaan wah, rugi atau gimana. Bayangkan sebuah oplet ini adalah oplet klasik. Ini sebagai oplet ini menjadi sebuah ikon dari film Sidul Anak Sekolahan, dan oplet inilah sudah banyak untuk menaikkan haji banyak orang. Dan konon si Dul atau Rano Karno ini sedang membuat skenario untuk cerita selanjutnya. Makanya oplet itu walaupun ditukar dengan Rolls Royce yang seharga 15M itu tidak bergeming. Kenapa? Ada nilai sejarah dari sebuah oplet. Ada nilai sejarah yang tidak bisa dinilai dari sebuah oplet. Jadi kalau misalkan saya jujur, kalau misalkan ditukar dengan 15M, wah tidak sebanding. Bahkan bisa ratusan M ini oplet ini. Kenapa? Sudah bisa menghidupi banyak orang. Jadi kalau misalnya bandingkan dengan Rolls Royce yang 13M itu tidak sebanding. Tapi dengan seorang Raffi Ahmad, dia berani menantang menukar Rolls Royce ini dengan sebuah oplet. Maaf ya, ini di luar terlepas dari gimmick ya, terlepas dari gimmick atau terlepas dari kayasa atau terlepas dari ngeprank kayak Raffi Ahmad untuk menggali viewer. Saya tidak bicara seperti itu. Tapi yang jelas, seorang Raffi Ahmad mulai back to basic. Dia sudah mulai menginginkan serba yang klasik, serba yang bersahabat dengan alam, serba yang unik-unik. Kenapa? Karena Raffi Ahmad sudah mencapai yang serba modern. Jadi dia ingin cari yang klasik-klasik, nilainya tidak bisa dinilai dengan uang. Inilah gaya manusia yang sudah mencapai titik klimaks. Kalau saya ya mungkin boro-boro MM-an, ratusan juta aja saya masih harus kembang-kembis. Nah inilah jadi untuk netizen yang nyinyir, kok Raffi Ahmad gini, oh ini konten lagi, gimmick lagi. Proses, setiap orang punya keinginan, setiap orang berhak untuk membuat sebuah cerita indah. Setiap orang seperti Raffi Ahmad boleh menukar Rolls Royce-nya dengan opletnya. Terlepas opletnya itu mau ditukar atau tidak, itu adalah wawa alami showab. Dan kenyataan tidak mau ditukar. Kenapa? Rano Karno melihat dari sisi sejarah oplet ini yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah itulah, dan saya salut sekali Rano Karno. Sampai bilang Masya Allah, Ramadan ini saya digoda dengan Raffi Ahmad ini mau nuker Rolls Royce-nya dengan oplet. Kalau saya mungkin langsung nyoh aja ya kan. Tapi saya salut dengan Rano Karno, dia bertahan bahwa sejarah ini tidak bisa dinilai dengan uang. Sejarah ini tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Jadi ada pelajaran penting. Yang pertama, Raffi Ahmad telah mencapai titik klimaknya sebuah kepuasan, modernitas. Sport sudah punya, mobil apa yang Rolls Royce sudah punya, rumah mewah sudah punya, keliling dunia sudah punya, mau apa lagi? Istri cantik sudah punya, anak ganteng pintar sudah punya. Sementara kita, tapi dengan kekayaan tersebut, kekuasaan tersebut tidak bisa menukar dengan sebuah oplet. Nah ini yang menarik. Ini yang menarik persis. Rolls Royce yang 13M itu tidak bisa menggiurkan sebuah oplet untuk dibarter, untuk di-recycle.
Ini luar biasa sekali. Ini pelajaran yang paling berharga dari sebuah barter 13M Rolls Royce dengan Oplet Sidul anak sekolahan. Dan pelajaran yang kedua adalah Rano Karno tetap bersikukuh bahwa mempertahankan sebuah sejarah. Kenapa? Sejarah tidak bisa dinilai dengan uang. Sejarah harus dikenang dan sejarah harus dipertahankan. Kata pepatah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dengan Oplet ini sudah banyak cerita indah, air mata, kekayaan, kekuasaan. Dan inilah pelajaran penting bagi kita semuanya. Jadi bagi Anda netizen yang mungkin nyinyir dengan ini sekedar gimmick, ini sekedar konten, apapun juga, saya tidak bicara masalah itu. Tapi saya hari ini bicara masalah pelajaran penting, bahwa manusia suatu saat akan mencapai titik klimaknya, dan dia akan kembali ke yang unik, yang klasik, yang ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah manusia yang bertahan pada sisi sejarah, bahwa sejarah harus dipertahankan dan sejarah harus dikenang sepanjang zaman. Itulah pelajaran terbaik proses dari kisah indah barter antara Rolls Royce 13M milik Raffi Ahmad dan si Oplet milik Sidul anak sekolahan. Semoga video ini menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya, bahwa apapun yang terjadi pada diri manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga video ini berkenan, dan tunggu video saya berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kebaikan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.